Yang komprehensif itu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Syarida, dan di sini saya akan sedikit membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Bagaimana nanti makna Pancasila sebagai ideologi, kemudian fungsinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelum ke sana kita harus ngerti dulu apa itu ideologi dan apa itu Pancasila. Nah, Pancasila itu apa sih? Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, seperti yang kita semua tahu gitu. Panca yang berarti 5, sila berarti tingkah laku yang baik. Nah, kemudian kalau ideologi itu kita juga semua tahu bahwa ideologi berasal dari dua kata, yaitu ideo dan logos, yang berarti ideo itu ide, gagasan, dan logos itu adalah ilmu. Jadi jika digabungkan, ideologi adalah ilmu yang membahas tentang ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, tapi apa sih pengertian dari Pancasila sebagai ideologi? Nah, Pancasila sebagai ideologi yaitu adalah Pancasila sebagai informasi atau landasan fundamental atau mendasar dalam proses tata negara demi terwujudnya cita-cita negara, yaitu pada Pancasila yang 5 itu. Nilai-nilai dalam Pancasila itu kemudian masuk kepada makna Pancasila sebagai ideologi. Maknanya emang apa sih ketika kita memahami bahwa baik gitu untuk diwujudkan sebagai cita-cita negara gitu, memang maknanya apa? Nah, yang pertama sebagai cita-cita negara gitu, cita-cita negara untuk terwujudnya si nilai yang 5 tadi dalam Pancasila, untuk terwujudnya nilai-nilai itu. Dan yang kedua yaitu menjadi nilai integratif bangsa dan negara, juga menjadi persatuan tujuannya, sarana persatuan gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mempersatukan bangsa begitu. Kemudian fungsi dari Pancasila sebagai ideologi yaitu satu, mempersatukan bangsa, yang seperti tadi kan, mempersatukan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu membimbing bangsa kepada persatuan. Kemudian yang ketiga, mengkritisi perwujudan cita-cita yang terkandung dalam nilai Pancasila tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah memperkuat tekad persatuan bangsa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat Pancasila sebagai ideologi. Sebenarnya ada 2 sifat-sifat Pancasila itu. Yang pertama terbuka, yang kedua itu adalah komprehensif. Nah, yang terbuka itu adalah nilai dari Pancasila digali, kemudian nilai-nilai dari adat istiadat juga digali. Kemudian yang kedua adalah menerima reformasi. Jadi dalam Pancasila ini sebagai ideologi ini kita bisa melakukan reformasi atau yang disebut dengan menata ulang dalam pemerintahan. Jadi Indonesia itu
memang terbuka sekali gitu sampai menerima reformasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat, karena pemerintah sudah menerima atau mengemban amanah dari masyarakat tersebut gitu. Kemudian itu yang terbuka. Kemudian yang komprehensif, yang pertama itu adalah mengakomodasi nilai-nilai dari Pancasila yang bersifat menyeluruh gitu. Tetapi tidak berpihak kepada suatu kelompok. Kemudian yang kedua adalah negara mengakomodasi sebagai idealisme yang berkembang gitu. Jadi pemerintah menerima akomodasi untuk tercapainya cita-cita negara. Nah, masuk ke kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini sebenarnya menarik sih, ketika maksudnya Indonesia itu negara yang paling beda gitu daripada yang lain secara kepulauan, secara geologis, secara adat istiadat, secara pokoknya banyak unsur yang membuat negara Indonesia berbeda daripada negara-negara lain, termasuk dalam hal tata pemerintahan dan ideologi. Namun ketika Indonesia ini paling beda, ini pun menjadi kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi Indonesia. Nah, perbedaan yang paling menonjol itu adalah soal Pancasila. Memang Pancasila sendiri di Indonesia itu emang paling beda gitu. Sepertinya nggak ada negara-negara yang memakai Pancasila kan. Nah, tapi apa sih kekurangan dan kelebihan dari Pancasila tersebut sebagai ideologi? Nah, dari kelebihan ini, Indonesia itu ketika memakai Pancasila sebagai ideologi itu adalah membawa Indonesia menjadi adil dan makmur dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, yang kedua itu menjadi jalan tengah liberal dan komunis. Ketika negara-negara lain yang berpihak kepada kebebasan atau bukan kebebasan, liberalisme atau komunisme seperti Amerika atau Cina, di Indonesia itu mereka semua bebas gitu di Indonesia tuh. Jadi jalan tengah tuh, jadi kamu Amerika, kamu Cina, kalau di Indonesia kamu sama aja gitu. Seperti itu. Itu kelebihannya. Menjadi apa ya? Semua bisa masuk lah. Kemudian yang ketiga menjadi inspirasi atas kebebasan dari bermasyarakat sebagai dalam mewujudkan Pancasila ini. Nah, karena Pancasila ini emang dari Indonesia gitu, sehingga ini menjadi keunikan tersendiri gitu bagi Indonesia, sehingga bisa menjadi inspirasi juga bagi orang lain, bagi negara lain untuk bisa mencontoh, oh ini Pancasila keren juga gitu. Akhirnya bisa mengimplementasi gitu negara lain juga. Yang ketiga, yang keempat adalah sebagai instrumen politik untuk melawan ketidakadilan sosial. Karena Pancasila ini memang basicnya adalah persatuan bangsa. Nah, berarti menolak ketidakadilan sosial Pancasila itu, sehingga memang kelebihannya
ya ketika kita pakai Pancasila ini, kamu nggak boleh nggak adil gitu dalam melakukan kehidupan sosial gitu. Yang keempat, yang terakhir, menjadi sumber etik sosial. Sumber etik sosial itu berarti ya berarti ciri khas kita gitu sebagai Pancasila, sebagai pelaksana Pancasila. Nah itu kelebihan tuh, tapi nggak menutup kemungkinan Pancasila juga punya kekurangan tersendiri. Nah apa aja kekurangannya? Yang pertama itu adalah memberi kebebasan, karena tadi Indonesia itu adalah persatuan bangsa, sehingga menghimpun semua ideologi, menghimpun semua ideologi dan di jalan tengah. Nah di sini tuh ada celah gitu, orang lain bisa memanfaatkannya gitu, jadi memberi kebebasan dan ujungnya bakal anarki juga di kebebasan ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi akan muncul maksudnya kepentingan non liberal. Nah, ketika tadi kan menghimpun semuanya, akan muncul juga gitu celah-celah, dan bisa masuk juga gitu orang-orang yang punya kepentingan yang ingin berkuasa tapi tidak berdasar kepada Pancasila gitu, jadi yang masuk gitu, bisa. Nah yang ketiga ini banyak yang bilang kalau Pancasila tuh nggak jelas gitu, kurang jelas, karena menjadi jalan tengah bagi liberal dan komunis. Sebenarnya banyak juga sih analisisnya gitu. Memang ketika Pancasila menghimpun termasuk kepada liberal dan komunis, ketika dihimpun gitu ya kurang jelas aja gitu, dan menjadi gap juga gitu, menjadi celah bagi mereka bisa berkuasa di sana. Nah yang keempat itu adalah ada kemungkinan bangsa mengambil keburukan komunis dan liberal karena menjadi jalan tengah, karena menjadi menghimpun semua ideologi, mengumpulkan semua ideologi dan menerima semuanya ketika ini Pancasila. Nah berarti di sini juga ideologi yang terhimpun itu tuh kita bakal menerima negatif juga gitu. Kita menerima positif dari liberal ketika menghimpun gitu, komunis semuanya diambil, kita juga bakal menerima negatifnya gitu, karena bertabrakan semuanya. Dan lebih buruknya lagi, kita nggak mengambil keburukan dari liberal doang, dari komunis doang, tapi semuanya gitu, karena semua ideologi itu terhimpun gitu, dihimpun dalam Pancasila seperti itu. Kemudian yang kelima adalah terlalu normatif dalam Pancasila ini. Ya mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.